Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pasar Modal Syariah di Indonesia akan mempresentasikan tentang materi kami. Kelompok yang beranggotakan yang pertama Syifa Diandra, yang kedua Deva Safia Analin, yang ketiga Nur Syafia Zara Putriadi, dan yang keempat Judi Hidayat. Yang pertama ada pendahuluan. Demi terciptanya kesejahteraan rakyat, maka suatu negara tidak dapat terlepas dari pembangunan. Dengan adanya pembangunan, suatu negara akan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu sumber pendanaan dari pembangunan suatu negara berasal dari pasar modal. Secara faktual, pasar modal telah menjadi pusat secara finansial pada dunia ekonomi modern dewasa ini. Selain itu, pasar modal juga menjadi salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu negara. Dan pasar modal Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang, di mana jumlah investor pasar modal terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat berinvestasi yang didukung oleh perkembangan teknologi digital. Akan tetapi, pasar modal yang ada selama ini diakui mengandung berbagai hal seperti riba, maisir, dan gharar. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi masyarakat yang beragama Islam, sebab dalam segala kegiatan ekonomi perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal kegiatan pasar modal. Di Indonesia, tepatnya pada tahun 2003, Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia melonggarkan fatwa mengenai mekanisme beroperasinya pasar modal syariah. Pasar modal syariah dibuka secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 oleh Menteri Keuangan Budiono. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah menjadi penting sebagai alternatif penyedia sumber dana bagi pelaku usaha di industri halal, sehingga terwujud konsep halal bagi value chain yang komprehensif. Pembahasan yang pertama ada konsep pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan syariah di pasar modal. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 POJK nomor 15 garing POJK 04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, dijelaskan bahwa prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini dan atau peraturan otoritas jasa keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Mengacu pada ilmu fikih, maka segala sesuatu dalam muamalah dihalalkan kecuali hal yang dilarang. Kegiatan pasar modal termasuk ke dalam kegiatan muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak dilarang menurut syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI _3 2011. Kegiatan yang dilarang adalah tadlis, tagrir, tanajus, ihtikar, gishi, gab, bai al-madum, dan riba. DSN MUI nomor 40/DSN MUI _10 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal dijelaskan terkait penerapan prinsip syariah di pasar modal, di mana mencakup beberapa hal, antara lain yang pertama, jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad, serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang kedua, pelaksanaan transaksi harus menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur doror, goror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan dasar fikih muamalah, di mana dalam fikih muamalah segala sesuatu adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Dalam pasar modal terdapat beberapa tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah sesuai fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI _3/2011, antara lain tadlis, tagrir, tanajusi atau najisi, ikhtikar, goben, bai al-ma'dum, dan riba. Pengaturan pasar modal syariah juga diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK/04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Dalam pengaturan pasar modal syariah, terdapat seorang ahli atau biasa disebut ahli syariah pasar modal, yang merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah ataupun badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah.
ASPM ini bertugas memberikan nasihat serta mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal. Kriteria pasar modal syariah. Terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi oleh emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum untuk menerbitkan produk efek syariah ini, yaitu kriteria objek usaha dan kriteria kuantitatif atau rasio akuntansi. Yang dimaksud dengan kriteria objek usaha adalah kriteria halal atau haramnya inti bisnis yang dijalankan oleh emiten. Sedangkan oleh kriteria kuantitatif adalah kriteria yang diperuntukkan pada aspek keuangan perusahaan yang terdiri dari aspek modal, utang, dan pendapatan perusahaan. Dalam hal ini, Fatwa MUI menjelaskan melalui peraturan sebagai berikut, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 40/DSN MUI /9/2003. Kegiatan investasi di pasar modal syariah di Indonesia mengacu pada hasil keputusan Ketua DSN MUI yang sekalian ditindaklanjuti dengan keputusan oleh Ketua BPPAM LK. Penerapan umum prinsip syariah di pasar modal ini tertera dalam Fatwa DSN MUI nomor 40 sebagai berikut, yaitu jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, dan akad serta pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, ada jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal di atas antara lain: yang A, ada perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang B, ada lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, yang C, ada produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram. Dan yang D, ada produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Yang E, melakukan investasi pada emiten yang pada saat transaksi tingkat atau nisbah hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. Yang dua, emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer. Yang ketiga, dalam hal emiten ataupun perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Selanjutnya ada implementasi pasar modal syariah. Keberadaan pasar modal syariah di Indonesia sebagai penggerak perekonomian Indonesia yang tangguh dan mampu berdaya saing pada negara-negara lain, dan terlebih khususnya untuk memajukan ekonomi Islam. Di dalam pasar modal syariah juga terdapat beberapa instrumen-instrumen diantaranya, yaitu obligasi syariah, saham syariah, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Instrumen-instrumen ini mempunyai peran penting dalam perkembangan pasar modal syariah, yaitu sebagai indikator yang menggambarkan kinerja dari pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal syariah pada Indonesia setelah melalui banyak sekali proses dan tahapan, prospek perkembangannya sangat prospektif. Akhirnya telah melahirkan banyak sekali produk atau instrumen investasi syariah pada pasar kapital syariah dan bertambahnya jumlah perusahaan yang listing pada daftar efek syariah. Penerbitan instrumen-instrumen investasi ini ditinjau menjadi penemuan yang dikembangkan untuk segala bentuk keuangan syariah, khususnya pada Indonesia. Meskipun demikian, terdapat pihak-pihak dan warga yang menduga bahwa pasar kapital syariah bila ditinjau berdasarkan perkembangan masih berjalan di tempat. Pasar modal syariah Indonesia mencatat bahwa kinerja pertumbuhan pasar modal syariah sangat signifikan. PT Bursa Efek Indonesia juga kembali meraih penghargaan dan dinobatkan sebagai The Best Islamic Capital Market dari Global Islamic Finance Awards pada tahun 2021 silam. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan pasar modal syariah ialah di mana seluruh kegiatannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Selain itu, pasar modal syariah di Indonesia yang merupakan bagian dari keuangan syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah.
Dan di Indonesia ini, tepatnya pada tahun 2023, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai mekanisme beroperasi pasar modal syariah. Pasar modal syariah dibuka secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 oleh Menteri Keuangan Budiono. Dalam pengaturannya, pasar modal syariah juga diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 POJK 04/2015 tentang penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Dan peraturan ini melingkupi kegiatan syariah di pasar modal, cara mengelola, serta jual beli berdasarkan prinsip syariah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga hasil dari penelitian ini menambah wawasan kalian dan menambah pengetahuan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.